Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, Ibu Tiara Arumsari SS, selaku narasumber kita pada hari ini, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Subbagian Akademik dan Non-Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat sehat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih diizinkan bertemu di ruang seminar Gedung I Soekarno Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret dan di ruang virtual pada hari ini Rabu 2 Juli 2025 untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan acara bedah buku-buku anak bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Selanjutnya perkenan kami menyampaikan rangkaian acara pada hari ini. Akan dimulai dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dekan, pemaparan materi dan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati serta mahasiswa yang kami banggakan, demi kelancaran kita pada hari ini, marilah kita berdahulu berdoa untuk bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Yusana Sasanti Datun untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama di
ruang seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang hadir pada hari ini, Tiara Arumsari SS, yang beliau sekaligus merupakan alumni dari program studi sastra Arab yang lulus di tahun 2018. Dan sangat produktif untuk memproduksi buku-buku anak. Nah, ini beliau juga menjadi editor dalam penerbitan dan sekaligus menjadi penulis. Dan ini luar biasa dan sudah belasan kali belasan berarti. Karena satu bendel berisi 17, sekian bendel berarti sekian kali belasan bendel gitu ya. Jadi luar biasa produktifnya beliau dan kami dari Fakultas Ilmu Budaya turut berbangga ya memiliki alumni yang nanti alumni ini akan memberikan kiat-kiat pada Anda sekalian karena banyak sekali profesi yang kami hadirkan, salah satunya adalah yang hadir hari ini untuk Anda, penulis buku anak, buku cerita anak. Nah, nanti lebih jauh tentang itu, bagaimana segala ilmu dan pengetahuan dari alumni akan diberikan pada Anda sebagai calon alumni. Jadi banyak sekali ruang untuk Anda untuk bisa berprestasi, memberikan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang Anda miliki, kebermanfaat ilmu-ilmu yang Anda dapatkan di dunia akademik untuk masyarakat. Nah, ini terima kasih kepada narasumber, juga kepada Kaprodi Sastra yang telah berjuang untuk bisa menghadirkan dan mengadakan acara ini, acara bedah pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir mendampingi acara, juga panitia sudah menyiapkan. Juga terima kasih kepada peserta yang juga hadir di layar Zoom. Selamat mengikuti acara ini. Ya, saya pakai dada-dada ya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga acara ini bisa menghadirkan manfaat bagi kita semua untuk calon-calon alumni berprestasi seperti Anda. Oke, dengan ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini dibuka. Selamat beracara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Yusana Sasanti Datun yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan kepada narasumber kita pada hari ini, kepada Ibu Dr. Yusana Sasanti Datu dan Ibu Tiara Arumsari. Kami silakan untuk dapat berkenan menempatkan diri. Baik, pemberian sertifikat. Dan kepada Pak Reza, kami juga persilakan untuk menempatkan diri.
Oke. Oke. Baik, terima kasih. Bisa kita berikan tepuk tangan. Oke. Baik, untuk mengabadikan momen kegiatan kita pada hari ini, bisa dapat berfoto bersama. Oke. Maju ke depan. Bu Eva dan Pak Jazuli bisa sekalian berfoto, Ibu. Iya, gaya termanisnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang dapat berkenan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta mahasiswa yang kami banggakan dan juga peserta yang ada di ruang virtual. Kita memasuki acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara Arumsari SS, adalah penulis buku anak penerbit Siat Visi Media, dan yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Reza Sukmanugraha, dan dilanjut dengan diskusi. Kepada yang terhormat Ibu Tiara Arumsari dan Bapak Dr. Reza Sukmanugraha, kami haturkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Yusi, ya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, ya, yang saya hormati, para dosen, ya, Bapak Ahmad Jazuli, Bu Eva Farha, dan para panitia, dan yang terutama kita muliakan hari ini, ya, dengan kita semuanya, alumni kita yang sangat-sangat kami banggakan, ya, Mbak Tiara yang hari ini sudah hadir bersama kita semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman di sini ya yang hadir hari ini. Ya, tadi sudah saya mohon maaf nih, saya sampai pagi-pagi sudah menelepon Mas Adil, Mbak Farah, Mbak Umo. Tapi terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan Mbak Tiara, ya, mohon maaf karena memang banyak yang libur ya hari ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas ya diskusi kita, kualitas ilmu pengetahuan yang sama-sama akan kita gali hari ini, karena saya sangat yakin teman-teman semuanya nanti bisa berbagilah dengan teman-teman yang tidak hadir bahwa apa yang akan kita diskusikan hari ini tuh betul-betul bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita melihat angka ya dari alumni Sasa Arab, ya ini secara keseluruhan di FIB ya, Sasa Arab ini editor itu menjadi salah satu pilihan Mbak Tiara ya, salah satu pilihan kerjaan yang dipilih oleh alumni setelah lulus. Banyak yang ketika ngobrol Mbak Tiara di kampus, ketika dapat mata kuliah jurnalistik, dapat mata kuliah sastra anak, banyak yang minat jadi editor, tapi begitu CDC ya mensurvei, jadi editor juga. Ya, kemarin terakhir baru lulus tahun lalu pun sudah 2 orang jadi editor. Tahun lalu lulus 2020.
gitu ya. Nah, sebelumnya pasti ada. Kalau teman-teman tanya di angkatan tertentu pasti ada yang jadi editor. Ada yang jadi editor di apa namanya Grasindo, ya Grasindo, lalu penerbit apa namanya AHI ya namanya. Di Jogja saya lupa ya gitu. Anak hebat Indonesia ya AHI betul ya, ada penerbit ini Mbak, itu bimbingan skripsi saya juga. Jadi sebetulnya nanti yang akan dibicarakan oleh Mbak adalah ya tentu tidak spesifik urusan masalah editing atau penyuntingan atau penerbitan ya teman-teman, karena Mbak Tiara hari ini akan namanya berbagi juga terkait dengan konten atau buku-buku yang tadi sudah disampaikan Bu Adek di awal. Jadi Mbak Tiara ini sudah punya banyak sekali buku-buku, buku anak-anak gitu ya. Kenapa untuk buku anak-anak? Tadi sempat kita berbincang dengan Mbak Tiara ya, bahwa teman-teman semuanya saat ini buku anak, kalau kita bicara dari akademik ya, tapi kalau kita bicara tren ya, tren di luar begitu, buku anak ini sekarang sedang trennya itu sangat tinggi ya, permintaannya banyak sekali. Ya, jadi kalau teman-teman main ke Gramedia, ke toko buku dan lain sebagainya, akan melihat di rak-rak buku anak itu akan banyak sekali konsep-konsep buku anak, produk-produk macam-macam. Ada yang seperti Mbak Tiara nanti akan bawakan begitu ya, buku yang dari mulai buku tipis, board book yang tebal dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu artinya trennya sedang, kenapa? Karena ya banyak orang tua, terutama orang tua yang, kalau tadi saya bilang ke Mbak Tiara orang tua milenial ya seperti saya ya, masih muda-muda ya Mbak, seperti ya, itu penting ya. Jadi yang aware ya, yang sadar betul bahwa harus memberikan buku yang terbaik untuk anak begitu ya. Jadi mau saja gitu beli buku seberapapun nilainya, dan uniknya buku anak-anak itu cenderung lebih mahal atau murah. Mahal ya teman-teman ya kalau bakal lihat. Nah gitu ya. Jadi hari ini banyak belajar ya dari Batiara ya. Nggak apa-apa teman-teman. Bagi saya sedikit yang datang, tapi insya Allah ilmu pengetahuan yang akan kita gali sama-sama, insya Allah nanti bermanfaat ya untuk teman-teman yang hadir di sini, dan teman-teman yang sedang liburan, yang masih ada di kos, Mas Atan yang ke depan tadi sama Bu Adek. Terima kasih banyak ya Mas Adil ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, tidak perlu berlama lagi. Saya akan berikan sesi ini kepada Batiara. Batiara akan memaparkan banyak hal, mulai dari membedah bukunya beliau dan hal-hal lain. Nanti teman-teman silakan bisa tanyakan ke Batiara apapun, baik terkait konten atau terkait dengan kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman raih ketika nanti lulus di bidang penerbitan. Begitu ya teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Batiara. Kepada Batiara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena sudah memberikan kesehatan dan segala kenikmatannya sehingga kita bisa kumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya hormati Bapak Ibu dosen dan panitia penyelenggara, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi sastra Arab yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mengisi acara pada pagi hingga siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman karena sudah hadir pada ruangan hari ini. Nah, selanjut, karena saya yakin teman-teman belum kenal dengan saya ya, jadi bolehkah saya memperkenalkan diri dulu secara singkat? Ya. Oke, biar lebih akrab, saya akan maju ke depannya, Pak. Oke, saya Tiara Arumsari, bisa dipanggil Tiara, atau teman-teman bisa manggil saya Kak Tiara juga boleh. Lulus sastra Arab 2018, jadi walaupun kita satu prodi tapi nggak pernah ketemu ya. Teman-teman ini kayaknya anak Gen Z ya. Jangan salah, saya ini juga Gen Z. Nah, setelah lulus dari UNS, saya bekerja di Putra Nugraha, salah satu penerbit buku LKS tapi ya, di Solo, tepatnya di Mojosongo. Kurang lebih selama 1 tahun, kemudian saya pindah juga di penerbit LKS lagi. Namanya Dharma Aksara, itu daerah dekat Pasar Gede. Baru setelah itu tahun 2022, itu saya pindah ke Ziad Visi Media atau yang dikenal dengan Ziad Books. Kantornya ada di
daerah Banyuanyar dekat Abidin kalau tahu. Nanti bisa dicari aja Ziad Books gitu. Ya itu aja. Ada pertanyaan? Enggak ya? Atau selanjutnya biar lebih akrab karena kita kan sama-sama Gen Z. Saya akan menyebut diri saya aku aja ya. Nah, kali ini aku bawa salah satu produk dari Ziad Book yang benar nih teman-teman. Ada buku seri adab dan akhlak anak muslim. Ini teman-teman bisa lihat jamin ya nanti juga. Sudah. Nah, ini adalah salah satu produk bestseller dari Ziad Books. Kenapa? Karena satu paketnya isinya ada 17 judul buku. Selain itu juga temanya itu sangat dibutuhkan oleh para orang tua atau penting untuk diajarkan untuk anak-anak, yaitu adab dan akhlak anak muslim. Nah, sebelum lanjut ke materi, aku mau nanya sedikit nih, sebenarnya apa sih itu adab dan apa itu akhlak? Ada yang mau membantu menjawab? Gak usah takut salah, kan kita belajar bersama. Gak ada yang mau bantu jawab? Cek. Baik, duduk aja ya Kak. Baik, perkenalkan saya Fahlevi, bisa dipanggil Bobby. Fahlevi Bobby. Eh, jadi apa itu adab dan akhlak? Menurut saya pribadi, adab dan akhlak adalah tentang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, tutur dan juga kata. Begitu. Tutur kata yang baik. Koreksi saya jika saya salah. Terima kasih, Bobby. Jawabannya benar ya, teman-teman. Kan di sini kan kita berpendapat. Jadi secara gampangnya, adab itu perilaku, tata krama, atau etika dalam bersikap. Sedangkan akhlak itu sifat yang ada di dalam diri seseorang. Lalu, apa sih pentingnya kita mempelajari adab dan akhlak? Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Adab dan akhlak itu dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Adab juga mencerminkan diri dari seseorang itu. Selain itu, adab dan akhlak juga membantu seseorang untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemungkinan besar teman-teman, aku dan kita semua punya karakter yang seperti ini, itu adalah bekal dari pendidikan, adab dan akhlak dari orang tua kita atau guru-guru kita atau orang-orang dewasa di sekitar kita dari sejak kita kecil hingga sekarang. Bayangin teman-teman, kalau ada anak yang nggak pernah diajarin adab dan akhlak, pasti anak-anak itu mudah marah, terus suka berkata kasar, mudah emosi, ya kan? Apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan udah dipegangin gadget, bisa akses internet dengan mudah. Otomatis mereka itu lebih mudah menyerap informasi dari luar. Dan kalau peran orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya itu tidak dilakukan dengan baik, ya otomatis anak itu pasti akan mempunyai akhlak yang buruk. Itulah mengapa kita penting belajar adab dan akhlak sejak kecil gitu. Nah, ini ada manfaat belajar adab dan akhlak ya teman-teman. Kita jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena apa? Karena kita sudah memiliki bekalnya. Kita sudah tahu adab yang baik, akhlak yang baik. Next. Oke, jadi kita langsung masuk saja ya ke bedah buku Sri Adab dan Akhlak Anak Muslim. Nah, di sini ada 17 judul buku. Bisa teman-teman lihat yang kalian pegang ini. Ini adalah produk dari Ziad Book.
tema-temanya juga sudah kami pilih yang sama kehidupan anak-anak ya. Nggak mungkin juga kan anak-anak itu permasalahannya terlilit pinjol, ya kan? Jadi memang cerita kita suguhkan yang sesuai dengan kehidupan anak-anak. Misalnya ini berbakti kepada orang tua, berarti permasalahannya mungkin anaknya masih kurang sopan. Kita bikin buku ini supaya anak itu sopan dan berbakti kepada orang tua. Atau permasalahan lain seperti terlambat sekolah, atau yang lainnya. Nah, sebenarnya bisa next preview ini isi. Nah, oke, ini aja. Ini preview dari isi buku yang teman-teman pegang ya. eh Informasi sedikit, sebenarnya ada banyak jenis buku anak, dan salah satunya ini tuh namanya picture book atau pickbook kami menyebutnya. Selain pickbook itu ada cergam atau cerita bergambar, ada cerpen, ada board book, buku tebal yang nggak gampang sobek, terus ya masih banyak lagi. Nah, kalau pickbook ini sendiri, oh ya, apa sih bedanya sama jam ya? Kan sama-sama bergambar. Tapi sebenarnya semua buku anak itu bergambar nggak sih? Karena kan biar anak-anak tertarik ya. Jangankan anak-anak, kita yang udah dewasa aja lebih tertarik melihat gambar daripada tulisan, bener? Nah, bedanya pickbook ini sama cergam lah. Kalau pickbook bisa teman-teman lihat, di pickbook ini komposisi tulisan dengan gambarnya itu lebih banyak gambarnya. Tulisannya hanya sedikit. Biasanya 1 sampai 4 kalimat per halamannya. Kalimatnya pun pendek-pendek. Nah, sedangkan kalau cergam itu biasanya komposisinya 50-50. Ceritanya biasanya teksnya itu setengah halaman dan gambarnya setengah halaman gitu. Dan apa bedanya sama cerpen? Cerpen itu biasanya teksnya lebih banyak dan gambar hanya ilustrasi dari keseluruhan isi cerita cerpen itu sendiri. Oke, kita masuk ke sini ya. Di Pickbook dari kami tim redaksi Ziadbook itu biasanya membuat jumlah halamannya sebanyak 20 sampai 24 umumnya, tapi kalau ini kan cuma 12. Ada juga yang 10, 12 atau 16. Tapi ya teman-teman, semakin sedikit jumlah halaman, jujur itu semakin sulit bagi kami untuk membuat ceritanya. Karena apa? Karena baru di halaman depan pembukaan nih, pengenalan prolog cerita. Baru mau masuk konflik, udah habis halamannya. Ya kan? Kalau halamannya lebih banyak, misalkan 20 sampai 24, itu bagi penulis atau editor itu lebih enak untuk menyampaikan alur ceritanya seperti apa, mengiring ke arah konflik dan juga penyelesaiannya. Jadi, biasanya kalau teman-teman ingin menulis sebuah buku anak, itu kalian harus memikirkan konflik apa sih yang mau kalian ambil, karena itu nanti bakalan penyelesaiannya akan dihadirkan secara lebih cepat ya, karena halamannya sedikit. Jadi di halaman depan-depan buku ini biasanya dimulai dengan prolog, kemudian di halaman tengah langsung pemunculan konflik, setelah itu langsung penyelesaian. Nah, biasanya kalau di Ziad Books itu halaman terakhirnya kami usahakan ya, itu ada pesan hikmah atau pesan moral dari setiap cerita. Ada juga ayat dan hadis pilihan. Ini tuh kutipan ayat atau hadis yang relate, yang relevan sama cerita dalam buku ini. Teman-teman sudah baca-baca. Nah, ini kan kalau saya bawa yang judulnya Menutup Aurat. Kebetulan ini hasil karya saya. Jadi satu paket buku ini sebenarnya bukan hasil karya saya semua ya. Itu satu tim redaksi saya dan teman-teman editor Ziad Books gitu. Ini di halaman 3
Ini adalah sebuah prolog dari buku Menutup Aurat. Di sini ada, Naila hendak bersepeda di sekitar rumah. Naila, kok nggak pakai jilbab? Teriak Naja dari teras. Gerah, Kak, jawab Naila. Tapi kan auratnya jadi kelihatan. Malu dong. Nah, sebenarnya ini tuh sudah mulai kita mengiring konflik, iya kan? Kenapa? Karena jumlah halamannya sedikit lagi-lagi ya. Nggak bisa kita depan itu disia-siakan untuk cuma kalau itu kayak apa ya, eman gitu loh. Nah, setelah itu si Naja itu ceritanya kakaknya si Naila ya. Ayo pakai jilbab dulu. Naila tahu kan aurat itu apa? Tanya Naja. Iya tahu, aurat itu anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan sama orang lain, terang Naila. Tapi Naila kan sudah pakai baju panjang, Kak, tambah Naila. Ini sudah muncak konflik ya, karena si Naila pasti kesel. Kenapa sih harus berjilbab padahal dia kan masih kecil? Kenapa sih harus berjilbab padahal dia juga udah pakai baju panjang? Ini kemudian selanjutnya ada kakaknya jelasin. Naila, aurat perempuan itu ke ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi rambut juga harus tertutup karena rambut adalah aurat. Terus si Naila bilang, rambut kakak kan juga kelihatan. Kenapa nggak ditutup pakai peci? Kata Naila. Nah setelah itu si kakaknya jelasin lagi nih. Kak Naja kan laki-laki, rambut bukan aurat. Batasan auratnya berbeda dengan perempuan, yaitu dari pusar sampai lutut. Oh iya, batasan laki-laki dan perempuan beda ya, ucap Naila. Nah di sini sudah mulai turun ya, si Naila sudah mulai mengerti kenapa Naila dan kakaknya itu berbeda, kenapa kakaknya nggak harus menutup rambutnya, kenapa Naila harus menutup. Nah, terus betul, ayo pakai jilbabnya. Naja mengingatkan lagi. Sini sudah mulai penyelesaian dan ending dari ceritanya. Nah, gini dong, lebih bagus kan kalau pakai jilbab, ucap Naja. Naila tersenyum memandangi dirinya sendiri di cermin. Gitu, teman. Jadi sudah mulai terlihat ya bagaimana alur dalam sebuah cerita dalam Pikbook ini. Tapi sebenarnya tidak semua buku itu ada konflik yang terasa. Ada juga buku-buku anak itu kita cuman mode kalimatnya deskriptif. Cuman mengajarkan, menjelaskan. Karena memang keterbatasan dari kami itu untuk memasukkan konflik ke dalam cerita yang sesuai tema gitu. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Boleh selanjutnya. Nah, ini kalau bisa teman-teman baca ya, tips menulis buku anak. Nah, ketika kalian ingin menulis, entah itu buku anak atau buku-buku yang lainnya, itu kita harus mengetahui kebutuhan si pembaca. Jadi kita nggak bisa nulis buku itu berdasarkan kemauan kita sendiri atau ini kita sendiri. Kalau tujuannya buku itu mau dijual. Karena siapa sih yang beli? Kan orang lain. Jadi kita harus tahu apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain butuhkan. Nah, untuk buku anak ini sendiri, jadi kita harus tahu apa sih yang anak-anak butuhkan. Seperti contohnya nih tadi ada adab dan akhlak yang perlu kita ajarkan. Atau selain itu mungkin ada juga buku kayak belajar membaca, belajar berhitung, itu kan memang dibutuhkan untuk anak ya. Itu setelah itu cari tema yang menarik dan disukai oleh anak-anak. Biasanya anak-anak itu suka dengan tema-tema yang ringan sebetulnya. Kalau di Ziyad Book sendiri, salah satu buku bestseller lagi selain ini, ada buku judulnya Hewan-Hewan dalam Quran.
Itu kenapa jadi best seller selain satu paket juga isinya banyak, itu karena anak-anak itu lebih tertarik melihat gambar hewan, ya betul. Itu apalagi kan itu hewan-hewan yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi ada juga tuh pembeli itu kadang juga kok cuman ada hewan-hewan ini sih gitu. Ya kan judulnya hewan-hewan dalam Al-Qur'an. Ya begitulah pembeli itu kadang suka menanyakan hal-hal yang kurang sesuai ya. Setelah itu masuk ke dunia anak. Jadi kalau kalian ingin menulis sebuah buku anak, ibaratkan diri kalian tuh seorang anak kecil. Jadi gimana sih caranya kalian itu ngomong, berbicara dengan bahasa anak, dengan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian dengan tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekitar anak seperti keluarga, ayah, ibu, kakak, teman, kakek. Jangan dihadirkan misalnya tiba-tiba ada tokoh menteri atau tokoh siapa. Kan anak-anak belum begitu relate dengan kehidupan politik ya. Nah, setelah itu, nak juga perlu konflik yang dekat dengan anak seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi ya. Kita nggak mungkin ngasih konflik yang itu konfliknya yang dihadapi oleh orang dewasa gitu. Nggak mungkin tentang mental health itu nggak mungkin buat anak-anak. Selanjutnya yaitu ada cerita harus bisa divisualisasikan dengan ilustrasi menarik. Nah, sebenarnya ini juga menjadi salah satu eh apa ya? Tantangan bagi seorang penulis. Kadang itu kita sudah menyusun cerita nih, udah bikin kalimatnya, udah jadi dari halaman 1 sampai halaman akhir. Tapi ternyata, aduh kok kalimatnya ini kalau digambarin susah ya, misalkan eh Allah menciptakan Nabi Adam di surga, apa kan gitu kayak memvisualisasikannya gimana gitu. Ya itu memang ada buku-buku kami tentang cerita-cerita Nabi dan harus para editor dan penulis itu menggunakan kalimat yang bisa digambarkan oleh ilustrator, yang bisa dilihat oleh visual kita, yang bisa ditangkap oleh anak. Itulah mengapa kalau kita bikin kalimat sebelum jadi buku itu benar-benar harus ya dipilih lah pilih kosakatanya, kalimatnya. Itu dipilih yang bisa divisualisasikan. Nah, terakhir ada pesan dalam cerita. Itu yang titik poin pentingnya. Kenapa sebuah buku ini ada? Karena kita pengen ngambil pesan moral yang ada dalam ceritanya. Nah, kalau ini tadi menutup aurat, apa sih pesan hikmahnya? Pesan hikmahnya ya ada berpakaian seorang muslim, yaitu mengenakan pakaian yang bersih, sopan, dan tentunya menutup aurat. Jadi menutup aurat itu wajib atau harus dilakukan oleh setiap muslim ya teman-teman. Gitu. Ada ayat, kutipan ayat yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Al-Ahzab ayat 59. Itu di buku yang teman-teman pegang, coba dilihat di halaman terakhir pasti ada. Nah, kelebihan dari buku ini, di halaman 2, ini ada QR code. Ini bisa kalian scan lewat HP, bisa dicoba. Nanti akan muncul suara orang yang cerita. Jadi mungkin bagi para pembeli atau para orang tua yang mungkin ingin anaknya anteng bisa disambi ngapa-ngapain, Kak, di scan di sini nanti udah ada yang menceritakan gitu, teman-teman. Nah, ini produk cerita pengantar tidur hewan-hewan dalam Al-Qur'an seperti yang saya sebutkan tadi. Satu paket ada 14 judul. Itu 14 hewan itu udah kami riset ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kami judulnya belum menemukan ya kami nggak berani memasukkan di seri ini karena kan judulnya seri hewan-hewan dalam Al-Qur'an gitu. Mungkin hewan-hewan yang lain ada di buku seri yang lain. Dari 14 ini saya bikin yang anjing Ashabul Kahfi,
ular, kemudian semut, semut dan pasukan Sulaiman. Terus ada burung hut-hut, sama satu lagi apa ya? Oh, domba pengganti Ismail. Yang lain ya teman-teman redaksi. Kemudian ada juga 10 karakter, itu yang aku centang biru itu yang aku bikin, yang lainnya juga teman-teman redaksi. Jadi memang kebanyakan kalau satu seri banyak ini dikerjakan bersama oleh seluruh anggota editor dan penulis dari Zbook gitu. Ini ada karya-karya lainnya. Nah, kalau yang di sebelah sana yang My First Tauhid itu dari kami menyebutnya adalah mini board book. Bukunya tebal, bukan pakai kertas es seperti ini, biasanya pakai apa ya, semacam yellow board atau apa ya itu. Sudah, terima kasih. Baik, Cek, cek. Alright. Eh, tadi udah perkenalan ya, nama saya siapa? Saya izin bertanya Kak, apakah di satu paket pembelian ini temanya ada tema besarnya atau ditentukan tema besarnya bagaimana? Terus apakah art style-nya itu sama semua ataukah fontnya juga sama ataukah jumlah halamannya juga sama semua ataukah bagaimana begitu? Apakah seragam atau bagaimana begitu? Oke, mungkin saya hanya tanya di sisi teknisnya saja. Terus oh ya, terus saya tanya di luar teknis, kenapa kakak memilih menulis eh, menulis tentang buku-buku anak itu? Terima kasih. Oke, iya langsung aku jawab ya. Makasih Bobby. Biasanya kalau dari kami itu bikin buku satu seri, itu ada tema besarnya. Misalkan buku ini tema besarnya apa? Besarnya adalah seputar adab dan akhlak. Baru nanti kita pilih tuh, ada adab itu kan ada banyak banget ya. Kita pilih beberapa adab juga akhlak yang bisa dimasukin ke seri ini. Sebenarnya kan ada kayak adab bertamu, adab makan, adab belum tidur. Kenapa nggak masuk di sini? Karena itu masuk di seri adab yang lain, buku kami yang lain. Itu khusus untuk adab-adab yang berkegiatan itu harus ada banyak adabnya gitu. Misalkan aja adab makan, itu satu buku itu pasti menjelaskan ada apa aja. Berdoa sebelum makan, terus makan menggunakan tangan kanan dan lainnya itu digabungkan dengan buku-buku yang sejenis. Kan ini kan ya secara keseluruhan kami sudah mempertimbangkan judul-judul yang masuk di sini gitu. Jadi memang ada tema besar dalam satu seri. Untuk font atau ilustrasi ini ya kami biasanya serupa ya, memang dibuat seragam. Biasanya ini bikin namanya ada apa, bagian cover ya. Cover itu saya biasanya ya desainer cover itu yang membuat font dan ilustrasi di bagian cover serupa semuanya dalam satu seri. Kemudian kenapa aku nulis buku anak? Ya
karena kerjanya di penerbit buku anak. Penerbit Ziyad Books itu sebenarnya dulunya itu memang ada buku-buku reguler dan buku anak juga, cuman karena memang sekarang kan lagi ini ya tren banget buku anak, jadi kita lebih fokus ke buku anak. Tapi kalau teman-teman mau nyari, ada juga buku tentang ya kayak isu mental health atau bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Allah. Itu ada buku-buku reguler kita. Nanti cek aja di Shopee-nya Ziad Books. Ah, iklan ya. Udah gitu aja, Bobi. Ada tanggapan? Atau ada yang belum saya jawab? Tanggapan saya soal ini ya, apakah pemilihan diksinya itu juga meriset tentang psikologi anak atau bagaimana? Karena setahu saya itu kalau kita berbicara ke anak itu jangan menggunakan perintah kalimat negatif gitu. Misalkan jangan boleh tapi jangan lama-lama gitu. Nah, jadi di sini ada bentar. Iya boleh tapi jangan gaduh. Nah di sini kan ada kata jangan. Nah apakah ya begitulah. Jangan pakai kata Iya, jangan iya. buat anak-anak gitu ya. Iya. Gimana? Apakah ada riset tentang penggunaan diksi atau bagaimana Kak? Nah, sebenarnya kalau sesuai kaidah, jujur memang hal itu benar, Bobby. Untuk anak-anak itu kita nggak boleh menggunakan kalimat yang seperti menggurui, nggak boleh melarang. Tapi ya memang gimana ya, mungkin kekurangan dari tim editor dan dari saya sendiri, dari aku itu kadang masih kelupaan. Oh ya tentang ini penulisnya bukan Kakak kok. Ya, tapi kadang juga aku pun lupa gitu loh. Bahkan kalau di Ziyad itu penulis dan editor Ziyad itu lebih mengekspresikan gaya kepenulisannya sesuai masing-masing. Beda kalau misalnya ikut lomba di kementerian atau balai bahasa, itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan nggak boleh pakai kalimat langsung di kategori usia anak di bawah 3 tahun misalnya. Kalau buku-buku seperti ini kan sebenarnya buat 3 tahun dan sebenarnya itu lebih bagus kalau teman-teman menggunakan kalimat langsung memang. Tapi ya karena itu tadi keterbatasan dari kami dan style kami seperti ini dan alhamdulillahnya juga eh, para pembelinya Ziyad itu memang sudah suka dengan gaya bercerita kami yang seperti ini karena kami kan mengikuti pasarannya Ziyad seperti apa. Kadang itu ada juga kita sudah pakai kalimat yang pendek, kalimat yang sesuai, tapi ada aja komen yang kok ceritanya kurang panjang ya gitu. Jadi kami kembali lagi menyesuaikan sesuai permintaan pasar gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak. Oke, gitu ya Bobby. Ini izin tambahkan ya Mbak Tiara. Jadi memang teman-teman nanti juga mungkin akan banyak membaca beberapa artikel jurnal ya yang bisa kita baca. Jadi terkait tadi ya persoalan bahasa ya, bahasa anak-anak memang kalau kita lihat riset ini beda pandangan ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar jangan pakai kata jangan. Ya memang alasan utamanya adalah kalau anak biasanya kan terutama di bawah 6 tahun ya Mbak Tiara tuh ya, insya Allah lebih paham juga. Jadi kalau di bawah 6 tahun itu berpikirnya negasi ya. Jadi ketika jangan dilakukan, jangan lari yo, pasti lari gitu ya. Dan itu memang alamiah begitu, yang dimana ini akan terbawa sampai dewasa. Makanya kalau teman-teman lihat itu kalau di jalan biasanya ada iklan-iklan warung gitu ya, jangan tengok kanan. Nah, itu memanfaatkan ya naluri alamiah kita untuk menegasi gitu. Itu untuk anak-anak. Nah, dari karena itu banyak ahli gitu ya di sastra anak bilang jangan gunakan kalimat-kalimat negasi tadi gitu ya. Tetapi sebetulnya ada juga pandangan yang lain gitu ya dari psikolog anak juga yang menyatakan menggunakan jangan tidak sepenuhnya atau mutlak dilarang begitu. Justru anak pun apalagi anak di usia di bawah 4 tahun sedang memperoleh bahasa yang banyak, sedang mengumpulkan pengayaan bahasa yang banyak, dia harus juga tahu kata-kata apa yang tergolong sebagai kata larang. Biar dia tahu gitu ya bahwa segala sesuatu dalam hidup dia tuh ada yang boleh, ada yang dilarang. Nah di Indonesia kalau melarang itu dengan kata apa?
jangan gitu ya. Toh juga apalagi kalau dikaitkan sama dengan apa namanya dengan Islam gitu ya kan banyak juga begitu ya hadis atau Al-Qur'an yang menggunakan kata larangan gitu nahi begitu. La tasyrobana dukum iman. Nah, itu kan dari itu yang dilarang. Ya itu ya tambahannya ya nanti kuliah sastra anaknya semester depan. Baik, makasih Mbak Tiara. Lanjut kita monggo ke Mas Adil. Ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Tiara sebelumnya atas penjelasan ilmunya dan pengalamannya di pembukuan buku sastra anak ini. Perkenalkan, nama saya Adil Al-Huda, saya dari semester 4 di Sastra Arab juga. Mungkin ingin bertanya terkait pembuatan buku ini. Jadi buku anak kan di Indonesia ini apalagi kan sudah banyak ya Mbak yang mencetak, bahkan saudara-saudara saya banyak yang memiliki buku anak, ada yang pakai pen dengan cerita-cerita yang bermodel-model nabi, doa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih suatu percetakan ini mempertimbangkan ide pembuatan tema bukunya? Padahal kan mungkin di percetakan lain juga sudah ada gitu. Apakah ada riset dulu terkait, oh tema ini nih udah ada, udah banyak yang pakai, terus kita harus pakai tema lain, atau hanya ketika kita muncul ya udah langsung digas saja dibikin gitu. Nah, lalu yang kedua mungkin apa yang membuat Ziyad Book ini berbeda dengan percetakan yang lainnya? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik terima kasih Dil. Silakan Mbak Tiara. Oke, terima kasih siapa tadi? Adil. Adil. Adil, iya. Biasanya kalau di Ziyadbook itu ada tim risetnya, jadi nyari dulu. Biasanya kita bisa riset di marketplace, itu penjualan terbanyak itu orang-orang beli apa, atau di pencarian itu. Pencarian itu orang-orang kebanyakan nyarinya pakai kata kunci apa yang lagi mereka butuhkan gitu. Kemudian selain itu, kita mempertimbangkan kembali tema-tema apa aja yang sesuai kebutuhan, kayak yang udah aku bilang tadi. Jadi memang kenapa sampai lahir atau terbit buku-buku ini memang sudah diriset terlebih dahulu. Kemudian apa tadi selanjutnya? Yang kedua, apa yang membuat ciri khas atau yang membuat antara Beda apa ya? Ya. Sebenarnya kan memang ada banyak penerbit buku anak dan pembedanya dari Ziyadbook apa ya? Kayak misalkan buku adab dan akhlak, penerbit-penerbit lain mungkin ada juga dengan cerita yang mungkin juga nggak kalah menarik dari Ziyad. Tapi keunggulannya misalkan di buku ini aja ya, Ziyad itu menerbitkan kita satu klik beli satu paket itu udah ada banyak buku gitu. Atau kalau di buku yang misalkan tebel buku board book, apa kelebihannya? Yaitu pasti masing-masing buku itu punya kelebihan dibanding buku mungkin dari penerbit-penerbit lainnya. Jadi selain kita mempertimbangkan tema apa yang harus diangkat untuk menjadi sebuah buku, kita juga perlu mempertimbangkan apa sih yang menjadi pembeda. Itu misalkan di luaran sana udah ada buku tentang nabi-nabi itu kan udah banyak banget. Ya kita bikin buku nabi misalkan yang kalimatnya 5, yang orang-orang lain itu belum punya, yang belum ada di penerbit-penerbit lain. Atau di penerbit lain itu cuman ada satu bahasa. Nah, kita bikin yang bilingual, bahasa Indo dan bahasa Inggris. Atau ditambahkan fitur yang kayak tadi read aloud story bisa scan QR code gitu. Jadi dicari kelebihan dari produk kita gitu. Oke, itu ya pembedanya. Harus ada kan Mbak ya pembedanya? Harus ya. Iya, nanti biar jualannya kan biar laku. Baik, kita lanjut ke sebelah kanan dulu. Mas Bobi bisa geser ya kan teman-teman ke Aulianisa. Setelah Aulianisa tadi siapa Farah ya? Oke, ke Aulianisa terlebih dahulu ya. Nanti silahkan yang lain setelah Farah boleh nanya lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kesempatan yang berharga sekali bisa bertemu dengan salah satu tim redaksi dari Ziyadbook. Kebetulan di sini saya bekerja di buku anak gitu ya Kak. Sebagian besar dari produk kami ini dari Ziyadbook. Terima kasih Oke. karena sudah meluangkan waktu seminar kali ini ya. Oke, saya izin bertanya Kak. Apakah ada strategi dari tim Ziyadbook
sebagaimana yang kita tahu kan, di zaman sekarang itu kan mungkin anak-anak agak sulit ya diajak untuk membaca gitu. Mungkin ada tantangan tersendiri bagi orang tua untuk mengajarkan kepada si kecil itu membaca begitu. Nah, apakah ada strategi dari Ziyad Book bagaimana supaya menarik minat baca si kecil gitu? Nah, supaya terkalahkan dengan teknologi saat ini gitu mungkin. Nah, apakah ada strategi dari tim Ziyad Book dan mungkin apakah ada tantangan tersendiri bagi Kak Tiara dalam menulis cerita-cerita yang di Ziyad Book ini? Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Mbak Ulianisa penulis juga atau ngedit? Tim marketing atau Bukan tim marketing, ini tim ilustrator? editor. Ya, affiliate dan juga ini host live seperti itu. Oh iya. Masya Allah. Nanti kita ngobrol itu ya Mbak. Mbak ini ada yang mau jadi afiliator Ziyad. Baik, silakan Mbak Tiara. Iya. Gimana cara meningkatkan baca katanya buat anak-anaknya? Bagaimana cara meningkatkan minat baca? Kalau itu sepertinya peran dari orang tua masing-masing ya, bagaimana cara membatasi penggunaan gadget. Kebetulan aku ini walaupun Gen Z tapi udah punya anak satu ya tuh. Gak kelihatan Mbak. Iya, kebetulan anak aku itu umurnya belum ada 2 tahun, tapi ya memang karena apa ya kan ditinggalnya sama orang tuanya di rumah sama orang tua dari aku ya dari ini sama mamaku, jadi ya memang pasti entah berapa menit atau berapa detik itu anak itu melihat entah televisi atau HP. Tapi bagaimana caranya kita membatasi? Kalaupun anak itu pasti ada fasenya menolak, pasti menangis, pasti memberontak. Tapi itu tadi kita sebagai yang lebih dewasa, yang lebih tahu, itu harus apa ya membatasi, memaksa atau bahkan ya kalau bukan nggak boleh pegang HP dulu misalkan, dikasihlah buku-buku. Tapi kalau kebetulan karena anakku sendiri mungkin lebih suka juga ya daripada mainan itu lebih suka buku. Tapi kalau HP memang kadang kalau melihat HP dia ingin pasti ingin pegang HP. Jadi kiat-kiatnya apa ya? Ya memang peran orang tua ya mungkin nanti Pak Reza bisa menambahkan sebagai orang tua yang lebih berpengalaman. Karena kalau aku kan belum begitu berpengalaman dan masih banyak cari-cari ilmu parenting lah Pak untuk gimana caranya anak itu mengurangi ini bermain gadget. Kalau tantangannya sendiri sebagai penulis buku anak, ya menggunakan bahasa atau kalimat yang mungkin bisa mudah dimengerti oleh anak. Tapi dengan sebuah tulisan kan kadang kalau ngomong ke anak itu lebih gampang ya kalau secara langsung. Tapi kalau udah mulai dimasukkan dalam sebuah tulisan itu kan pasti beda ya kata-katanya. Itu yang agak memang susah kayak itu tadi mungkin ada kalimat-kalimat larangan, kalimat-kalimat negatif yang seharusnya bisa kita ganti dengan kalimat yang positif. Itu menurut aku sampai sekarang masih susah untuk memilih diksi yang digunakan dalam membuat kalimat apalagi di buku ini tuh harusnya kita pakai kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya nyampe gitu ke anak. Itu juga kadang susah. Inginnya nyampein panjang kalimatnya tapi terlalu panjang gitu. Ya itu susah sih masihan sampai sekarang masih perlu banyak belajar gitu. Kan 3 tahun ya Mbak ya? 3 tahun di Ziyad ya. Nah, berarti semakin bertambahnya waktu, berarti Mbak Tiara sudah semakin istilahnya sensitif gitu ya. Tahu bahwa ini bahasa-bahasa untuk anak-anak, untuk oh ini terlalu dewasa begitu. Sampai di tahap itu enggak sekarang? Sebenarnya kadang itu gaya bahasa penulis kan pasti punya style beda-beda ya. Ya kadang itu menurut menurut saya misalkan sudah sesuai, menurut penulis editor yang lain kadang kurang sesuai ya saling membenarkan dan saling menyalahkan itulah biasanya editor. Editor itu saling menyalah-nyalahkan. Iya, iya, saling menyalahkan ya. Karena mencari kesalahan orang kan mudah ya.
Karena tadi juga saya sharing ya sama Mbak Tiara ya. Jadi awal kali saya lulus dulu S1 itu awal pekerjaan pertama saya juga sama Mbak, editor juga gitu ya. Di editor dan di tempatnya di Kecil-Kecil Punya Karya kalau teman-teman pernah baca ya, KKP Kenyamiz. Nah sama seperti Mbak Tiara. Jadi awal-awal saya membaca juga ya tadi ya, mungkin kita tidak terlalu sensitif sama bahasa anak begitu. Dan fakta menariknya gini, mungkin ini pernah dialami Mbak Tiara atau tidak ya. Kalau saya tuh kalau KKPK itu kan ditulisnya untuk oleh anak-anak ya. Kalau di sini ada mungkin nggak tahu ada yang pernah nulis bahkan mungkin ya. Kalau KKPK ditulisnya oleh anak-anak gitu. Kalau ini kan orang dewasa menulis untuk anak-anak. Biasanya orang dewasa nulis untuk anak-anak itu biasanya lebih tahu aturan. Gitu. Bahwa, oh saya nggak boleh nih ngomong kasar. Oh saya nggak boleh nih kalau misalnya apa namanya berteman laki-laki perempuan itu ada batasan-batasannya gitu kan. Nah kalau anak-anak yang nulis justru imajinasinya tuh liar, mind blowing gitu ya. Jadi, nah itu tantangan buat editor gitu Mbak. Jadi saya pernah baca satu cerita gitu ya, naskah mentah Mbak, naskah mentah sekali, dia tulis oleh anak usianya 6 tahun begitu. Lalu dia menceritakan bagaimana dia pulang sekolah itu pulang bersama dengan temannya yang tokohnya perempuan. Dia pulang bersama dengan temannya laki-laki. Ya, mungkin kalau dibaca biasa aja ya gitu, tapi semakin saya melihat apa namanya cara dia begitu ya, kemudian cara mereka mengobrol, mampir dulu di kafe 6 tahun loh ya. Ceritanya mampir dulu di kafe gitu ya. Nah, dari makin lama dari diksi yang digunakan, loh kok ini terlalu dewasa jatuhnya gitu ya. Gitu karena tadi anak-anak akan memvisualisasikan dalam pikirannya, oh ini ada adegan begitu bersama jalan berdua gitu. Nah, itu tantangannya besar sekali buat editor gitu ya. Jadi dulu saya aduh gimana caranya gitu. Padahal kalau kita kan proofreader ya Mbak. Jadi proofreader itu kan tidak boleh mengubah ya. Jadi kalau mau harus konsultasi sama editor kepalanya gitu. Nah itu jadi betul Mbak, itu tantangan kami editor pasti saya kira dialami Mbak Tiara juga. Apa namanya memahami bahasa-bahasa yang natural untuk anak-anak. Tapi lambat laun ya tadi sih Mbak ya, makanya saya tanya ya 3 itu memang lambat laun jadi paham sendiri. Bahkan ngomong sama orang dewasa jadi malah bahasa anak-anak gitu ya. Karena kebiasaan membaca anak-anak. Itu tambahan ya Mbak Ulianis. Oke. Makasih Mbak Tiara. Boleh silakan lanjut. Boleh ke Zafran, Farah ya. Ke Farah dulu mungkin, nanti baru ke Zafran. Saya Farah. Jadi izin bertanya, tadi kan kakak udah jelasin ya kalau di buku karya Kakak dan teman-teman itu kan ada audio yang membantu anak-anak selain untuk membaca juga untuk mendengar. Nah, apakah dari kakak atau mungkin dari kantor redaksi tempat kakak bekerja ingin membantu meningkatkan minat literasi dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya yang tunanetra seperti itu, dengan adanya huruf braille di buku-buku karya berikutnya gitu. Terus yang kedua, pertanyaan saya itu kebetulan ketika saya seringkali saya itu kesulitan untuk menentukan dialog teks. Seperti misalnya kata ujar atau kata ucap itu kan terlalu monoton gitu ya Kak. Nah, sini saya melihat dialog teksnya itu cukup beragam seperti misalnya ada kata sahut itu. Nah, itu bagaimana cara Kakak untuk menentukan dialog teks supaya tidak monoton ketika dibaca? Terima kasih. Oke, makasih Farah. Ya, gimana Mbak Tiara? Yang Untuk pertanyaan pertama dulu, ada nggak rencana di Zbook ya untuk menerbitkan buku-buku bagi teman-teman berkebutuhan khusus? Untuk saat ini jujur dari kami belum ada ya. Sempat ada wacana dari kami ingin menerbitkan buku yang bercerita tentang anak-anak berkebutuhan khusus, tapi dalam bentuk cerita. Kalau bukunya misalkan buku braille itu belum, kami belum kepikiran untuk ke sana dan belum menemukan juga produsen buku braille gitu. Terus selanjutnya apa tadi maaf? Terkait dialog teks. Oh iya, terkait dialog teks mungkin lebih banyak baca buku-buku referensi ini, buku-buku anak. Nanti kan dari situ kita bisa tahu gaya bercerita dari orang lain, kan pasti beda-beda. Nah, di situ aja sih. Jadi lebih banyak baca referensi dari karya orang lain. Oke, lebih ya gitu ya Farah ya. Jadi makin menambah referensi. Ditukar ke Zafran. Ya harus banyak baca ya Mbak ya. Jadi tahu ini banyak kata-kata baru juga nanti buat masukan. Silakan Zafran.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya selamat siang untuk Mbak Taskia. Perkenalkan. Tiara. Eh. Iya. Wah, ini beda nguji penulis. orasi peserta. Oh, Saya kira ujinya ya, Atan. Mbak Tiara. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafran. Untuk sekarang sama seperti teman-teman yang lain, udah semester 4. Pertanyaan aku mungkin mencakup dua aspek. Yang pertama, posisi Mbak Tiara sebagai penulis sama sebagai alumni sastra Arab. Ya. Nah, untuk sebagai penulis ini, apa karena jatuhnya kita melihat juga era digital yang udah begitu masif, kira-kira nggak sih Mbak tantangan dari seorang penulis buku anak ini terkhusus untuk mengedukasi tentang nilai-nilai atau nilai-nilai Islam seperti doa dan lain-lain itu bisa kita bersaing dengan era digital yang dimana mungkin mereka lebih menarik dan tertarik untuk menonton video-video di YouTube, di TikTok, pun informasi-informasi sekedar di berita ataupun apapun yang disampaikan mungkin lewat orang tuanya. Gimana tantangan dari buku-buku anak ini untuk bisa terus edar dari era digital tersebut. Lalu yang kedua, sebagai alumni sastra Arab, apa sih Mbak kira-kira aku pengen tahu aja, share insight motivasi awal, pengen jadi penulis buku anak nih. Terus kira-kira Mbak melihat nggak sih peluang kita sebagai alumni nanti bisa sukses atau prospek di dunia kepenulisan sastra anak ini ataupun kepenulisan lain itu gimana Mbak kira-kira? Terima kasih. Oke, makasih Zafran. Oke, Zafran. Pas banget nih. Akhir-akhir ini Ziad Books itu punya buku soundbook namanya. Itu di bukunya tombol yang tinggal pencet itu loh. Kan kadang itu kalau teman-teman pernah lihat itu buku, biasanya kan pencetannya kadang ada di sebelah sininya atau mungkin bagian mananya. Nah itu teman-teman bisa coba lihat nanti bisa buka di Shopee atau di websitenya Ziad Books itu ada produk Ziad Book. Itu nanti ada review buku. Dari bukunya Ziad Book itu soundbooknya ada tombol di dalam bukunya itu tombol nanti tinggal pencet. Nah itu udah bisa muncul suara atau juga seperti scan tadi ada juga yang scan itu munculnya video animasi seperti itu. Jadi anak itu nggak bosen. Jadi kita juga masih bisa bersaing di era digital. Dan memang yang lagi gencar banget kita produksi sekarang itu yang soundbook itu ada soundbook daily doa jadi isinya doa-doa pendek sehari-hari, ada soundbook sholat kalau nggak salah, jadi nanti ada tata cara bacaan sholat itu nanti tinggal dipencet aja di dalam bukunya, tak bisa dicari. Selanjutnya prospek sebagai penulis buku anak, sebagai alumni sebenarnya dulu itu cita-citaku bukan penulis buku anak ya. Memang suka menulis. Dulu juga aku pernah magang di 3 Serangkai. Yang di dekat PKUE apa ya? Iya betul. Iya itu. Dekat Selamat Riyadi lah mungkin saya sana. Iya dekat Selamat Riyadi. Nah jadi sebenarnya memang awalnya aku itu pengennya sebagai editor buku-buku umum ya kayak novel, cerpen gitu awalnya. Tapi rullahnya keterimanya kerjanya justru di buku penerbit LKS, buku-buku sekolah ya awalnya. Itu di 2 penerbit tentang buku sekolah. Terus kayak aku merasa kayaknya terlalu berat nih materinya membahas tentang kurikulum sekolah. Apalagi kalau udah ganti presiden, ganti kurikulum. Belum nanti kalau zamanku dulu itu masih zamannya bikin buku latihan UN kayak gitu loh. Jadi bikin kumpulan soal-soal kayaknya berat banget nih, kayak mending masih kuliah nggak sih? Nah setelah itu saya memutuskan untuk resign. Terus kebetulan kan ada lowongan di Ziad Book. Alhamdulillahnya ternyata memang Allah memberikan yang lebih lebih baik gitu buat aku. Lebih ternyata di Ziad Book ini aku merasa oh iya ya aku itu lebih bisa berkembang, lebih nyaman dan ya hal yang baru buat aku juga menulis buku anak. Selama ini kan aku nggak pernah belajar nih. Kalau zaman dulu itu belum ada sastra anak Pak di sini kan. Iya, jadi dulu itu aku ngambil minatnya sastra kebetulan dengan Bu Eva. Ya, jadi nggak pernah tuh yang namanya belajar buku anak. Bahkan istilah-istilah seperti pickbook, boardbook,
Itu aku baru tahu setelah masuk di Ziyad. Jadi di Ziyad Book itu aku banyak belajar dan alhamdulillahnya karena sampai saat ini dan insya Allah ke depannya anak-anak itu masih butuh buku dalam bentuk buku fisik bukan yang e-digital atau e-book ya. Nah, itu memang prospeknya bagus banget nih teman-teman. Kita masih bisa bikin karya untuk anak-anak. Kan insya Allah kan generasinya masih panjang ya. Nah, jadi kita masih bisa untuk mempelajari bagaimana beluk membuat buku anak ini karena kedepannya memang anak-anak selalu, insya Allah selalu butuh buku anak gitu. Jadi jangan takut bagi teman-teman kalau misalkan pengen jadi penulis buku anak lah gitu. Bisa, misalkan coba-coba dulu ngirimin naskah gitu. Ke Ziyad Books pun juga kami menerima naskah dari teman-teman luar gitu. Bisa dicoba atau jadi freelancer di penerbit-penerbit lain gitu. Oke, Mbak. Tapi kalau ngirim naskah, ini kan di sini banyak yang suka nulis nih, Mbak. Penulisnya bagus-bagus semua. Bobby bagus, Japran bagus, Farah ya. Oh, Atan juga bagus tulisannya. Kalau mau ngirim naskah ke Ziyad Book, ini kan pendek-pendek ya teman-teman ya. Ah, ini sehari juga pada zuhur bisa nih nulis cerita gini kan. Ah, Nah, pertanyaannya kalau misalnya Bobby nih punya naskah gitu, naskah anak, bisa nggak kami ini mengirimkan ke Ziyad Books? Bisa Pak, bisa. Kalau kirim naskah kirim aja, kebetulan yang pegang email penerimaan naskah itu aku ya teman. Nanti email-email dari teman-teman nanti bisa aku cek, walaupun nanti yang ACC terimanya bukan dari aku ya, dari langsung manajer ya. Tapi nanti ya insya Allah emailnya kalau udah ada pesan ya itu yang bales aku. Iya. Ini bisa dicoba dan biasanya kalau ini sedikit aku kasih bocoran ya Nah, buat bagi para penulis yang ingin yang ingin diterima nih naskahnya di Ziyad Book itu biasanya pilih tema yang masih jadi tulis gitu. Ataupun kalau temanya tuh udah umum kayak ya misalkan ada dan akhlak, 25 nabi itu coba kalian itu bikin yang temanya sama tapi ada kelebihannya dibanding karya-karya yang udah ada gitu. Misalkan tak adab dan akhlak tapi tokohnya hewan misalkan. Kan jarang, kebanyakan kan manusia tokohnya ya. Atau mungkin diberi eh, game-game di dalamnya atau aktivitas. Atau sekarang itu kita juga lagi masukin STEAM itu Pak, STEAM ya. Nah, itu kita coba masukin di buku-buku kita. Jadi ada misalkan dalam ceritanya nanti itu berhitung misalkan atau ada ya ada seni-seni apa atau pokoknya yang mengandung itu tadi STEAM itu tadi. Ya harus cari apa ya pokoknya setiap kalian itu harus punya kelebihan dan berbeda dibanding produk-produk yang udah ada gitu. Nanti boleh aku kasih tahu alamat emailnya untuk kirim naskah ya. tuh disiapkan ya. Cuma apakah nih teman-teman nih apakah cukup menulis teksnya saja begitu seperti ini gitu ya? Kalau Microsoft Word atau harus menawarkan konsep bukunya mau dibuat apa? Atau bahkan apa harus dengan ilustrasinya nih? Kalau misalnya di sini nggak bisa gambar gitu, gimana Mbak? Secara teknis? Oke, biasanya itu eh, ada apa ya namanya ya? Storyboard. Ah, ya storyboard Ya, ya. biasanya itu ada storyboard. Jadi ada bagian cerita, nanti ada tulisannya misalkan panduan ilustrasi teman-teman pengen apa, misalkan di halaman ini tuh misalkan kita ngirim naskah, itu kan kalimatnya ada Naila hendak bersepeda di sekitar rumah. Nanti di bawahnya atau di sampingnya di kolom gitu, tulis aja misalkan ilustrasi ada Naila, misalkan gadis usia 5 tahun atau anak usia tahun, sedang bersepeda di halaman rumah, misalkan. Ada juga kakak Naila, anak laki-laki usia 7 tahun, sedang berdiri menghadap ke Naila, gitu. Pokoknya dijelasin aja secara detail. Banyak nggak apa-apa, karena semakin detail itu nanti bagi yang baca atau apalagi bagi ilustrator itu akan lebih mudah memahami
sebenarnya kalian pengen gambarnya kayak gimana sih gitu. Jadi biasanya kita kalau ngirim naskah itu Pak ada kalimat Storyboardnya. teksnya dan ada konsep panduan ilustrasi gambar kalau Oke. kami menyebutnya gitu. Itu teman-teman paham ya, buat storyboardnya ya. Jadi misalkan ceritanya nanti Bobby mau nulis apa, pagi ini aku sakit begitu ya. Terus kalau sebelah kanan buat deskripsinya. Kayak kita mungkin buat prompt ya, buat ChatGPT ya, atau Gemini gitu. Atau mungkin boleh kasih gambar dulu dari kita maksudnya, biar nanti editor yang mengeksekusi. Nah, itu ya. Jadi silakan tuh teman-teman. Ini apa namanya, peluang nih untuk teman-teman. Gak dibatasi tuh Mbak, maksudnya mahasiswa aktif juga bisa kan? Nah, nggak dibatasi. Cuma tadi kata Mbak Bara sampaikan, sekarang itu memang eranya STEAM tadi ya. Teman-teman tahu ya STEAM ya, Science, apa T-nya? Teknologi, E-nya Engineering, Art, Mathematics ya. Jadi memang itu sekarang yang lagi dibahas. Tapi ya tadi matematiknya nggak usah yang bukan ribet ya, bukan rumus, tapi tadi ngajarin berhitung dan lain sebagainya. Ini bagus banget menurut saya ya. Kalau ada yang teman-teman bisa begitu di satu semester ini diterima sama Ziad, sastra anaknya A. Ya, ya, ayo 6 bulan tuh tantangannya. Ayo, outcome based learning kan ya. Baik, itu menurut saya manfaat sekali ya. Teman-teman ada yang mau diskusikan lagi? Silakan, boleh. Boleh ke ini dulu, boleh ke siapa? Oh iya, sampingnya Mas Atan, baru nanti ke depan. Samping Mas Atan dulu aja nggak apa? Mas Atan, Zafran. Baik, Biar nggak ngantuk dia. baik, terima kasih kesempatannya Pak. Ya. Izin bertanya Kak Tiara ya. Perkenalkan nama saya Ikhlasul Fatal Abrar, biasa dipanggil Abrar. Sedikit menyambung dari storyboard tadi. Di sini saya ingin menanyakan terkait sisi visualnya ya. Di sini saya lihat dari ketiga buku ini, Sayangi Saudara, Meneladani Rasul, dan juga Suka Menolong. Saya lihat gayanya ini mempunyai ilustrator yang berbeda. Nah, dari yang saya lihat juga di sini stylenya menggunakan digital art cartoon. Nah, pertanyaannya bagaimana di Zbook itu setidaknya memiripkan style-style ilustratornya dengan tiga ilustrator yang berbeda, karena seperti kita tahu bahwasanya setiap ilustrator itu punya style-stylenya mereka sendiri yang mana tidak bisa mirip dengan yang lain gitu. Dan juga yang kedua, style apa selain digital art cartoon yang sering digunakan di Zbook? Itu Kak Tiara, terima kasih. Oke, makasih Abnur. Mikrofonnya boleh dikedepankan ya. Baik, silakan Mbak Tiara. Baik, sejujurnya kalau masalah ilustrasi gambar itu kan ranahnya ilustrator ya. Dan aku sendiri pun kurang mengerti ya jenis-jenis ilustrasi itu ada apa aja. Gimana caranya di kami Zbook itu misalkan dari berbagai ilustrator itu kok stylenya bisa mirip-mirip walaupun sebenarnya tiap ilustrator pasti punya gaya yang beda ya. Itu karena ya udah ada kesepakatan misalkan kita di buku ini mau pakai style apa itu pasti ada diskusi terdahulu atau dari pimpinan itu udah ngasih apa ya panduan misalkan di buku ini kita pakai style apa gitu. Ada juga yang misalkan karakternya itu dibikin oleh salah satu ilustrator, nanti ilustrator-ilustrator lain tinggal apa ya mengcopy basicnya terus dikembangkan dengan gambar-gambar lain itu juga sering terjadi sih. Ya ada kesepakatan biasanya. Terus kok jenis-jenisnya maaf aku kurang tahu namanya apa gitu. Iya gitu. Tapi ilustrator apa namanya, dari Ziadnya langsung freelancer Mbak? Beda-beda Pak. Ini Oh, kalau beda-beda. yang di sini, Oh, jadi ada yang internal, ada yang iya kalau ini ada juga yang dari luar ini. Oh iya. Tuh, Jadi kali memang ya ada yang beda-beda stylenya, tapi yang masih di ACC lah sama Ziad. Biasanya kan dari pimpinan redaksi atau manajer itu memilih dulu nih dari berbagai ilustrator freelancer yang ditawarkan itu nanti gayanya itu masuk nggak sih sama karakter gayanya di Ziad gitu. Oh, tapi pasti ada karakter lah ya, maksudnya karakter Iya, khasnya Ziad iya. pasti ya. Oke, ini sebenarnya yang tahu Mas Abro tentu biasanya ilustrator ya. Cuma kalau misalnya kamu kan senang desain nih, kemudian mau tahu sepertinya ya buat referensi berarti harus baca buku-buku Ziad ya. Gitu, maksudnya biar tahu gitu ya. Oh ternyata dari 3 atau 4 author yang berbeda, arahnya kemana nih kemiripannya. Nanti kita bisa tawarkan portofolio ke sana. Gitu ya.
Nah, ini juga bagus menurut saya bisa jadi referensi kita nanti. Itu Mbak Tiara, makasih. Lanjut ke depan. Kita sampai jam 11 ya, teman-teman ya. Silakan, Mbak. Izin perkenalkan, nama saya Hana dan di sini mohon sebelumnya ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman. Jadi sekitar ada 6 pertanyaan Wah, di bagus, sini. nggak apa-apa. Boleh satu-satu ya, Mbak ya. Ya satu-satu, satu aja nggak apa-apa. Yang pertama terkait hak cipta dan royalti. Nanti itu dapatnya ke Ziadbook atau ke masing-masing penulis ya, Kak? Oke, boleh langsung ya. Lebih Jawab enak dulu ya. aja ya. Nah, sebenarnya ada dua macam ya. Ada buku yang itu memang kesepakatannya itu kita disuruh bikin atas nama kita dengan nanti royalti masuk ke kita. Atau ada buku yang kesepakatannya dibuat nanti atas nama redaksi. Walaupun kita bikin bukunya, ini misalkan ada yang atas namaku nih, tapi kan misalkan atas namanya penerbit itu redaksi nih nanti. Jadi nanti royaltinya masuk ke perusahaan, kita tetap dapat fee setelah misalkan berapa kali cetak uang atau berapa gitu, berapa penjualan si penulis-penulis ini bakalan dapat gitu. Tapi ada juga yang buku itu full royaltinya masuk ke salah satu penulis yang nulis buku gitu juga ada. Oh, berarti tergantung kesepakatan di awal gitu ya, Kak? Tapi jual putus ada nggak, Mbak? Artinya di awal gitu, misalkan Hana apa namanya menyerahkan naskah terus dibeli langsung, ada nggak seperti itu? Ada biasanya sebelum naskah ini terbit itu ke penulis itu ada apa surat pernyataan itu kontraknya itu seperti apa. Ada yang dibeli putus, ada yang nanti setiap kali cetak itu masih dapat royalti gitu beda-beda sesuai kesepakatan sama penulisnya. Oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi apa bedanya antara penulis yang kerja di penerbit sama penulis yang dia itu nggak masuk ke penerbit gitu, kayak penulis tapi dia nulis sendiri gitu, Kak? Freelance mungkin ya? Oh iya. Bedanya mungkin kalau di Ziad karena kalau penulis Ziad kan memang ya itu pekerjaannya ya. Jadi walaupun revisi berkali-kali misalkan ya kita nggak masalah ya memang itu tugas kita, kewajibannya editor, kewajibannya penulis sebagai karyawan di Ziad gitu ya. Tapi kalau penulis luar ya diusahakan karyanya itu minim koreksi gitu ya. Pernah juga kami menerima naskah ternyata koreksinya banyak. Kan mau kami yang edit tapi kok terkesan merombak kan itu kayak takutnya nanti penulisnya suka gitu. Akhirnya ya kita kembalikan lagi ke penulisnya dengan rasa yang kurang enak hati ya. Akhirnya kami minta tolong untuk diisi sendiri oleh penulisnya daripada dari editor yang merubah nanti penulisnya nggak suka gitu ya. Itu bedanya mungkin di situ kalau yang bikin tim Ziad sendiri ya kita bebas lah mau ngoreksi sebanyak apapun diedit oleh teman-teman ya memang harus terima itu. Dan pasti proses diskusinya lebih enak sebenarnya kalau dengan penulis internal Ziad ya diskusinya lebih gampang sih daripada penulis luar. Tapi keunikan atau kelebihannya penulis-penulis luar itu kadang mereka punya ide-ide yang kadang tuh nggak kepikiran gitu Pak sama ini apa penulis Ziad itu gitu. Dari sisi ide ya, mereka mungkin lebih menjual. Tapi masih baik ya, maksudnya ngasih kesempatan penulis untuk apa memperbaiki gitu, nggak ditolak. Berarti apa? Saking bagus idenya. Cerita Ramadan ya Pak ya kan karena kebetulan kami itu buku butuh cerita Ramadan. Nah itu udah ada tuh naskah tentang cerita Ramadan dan udah sesuai konsepnya di Ziad misalkan 24 halaman itu udah ada cuman karena kalimat yang digunakan terlalu panjang-panjang banget Pak. Nah itu kami mohon untuk direvisi biar kalimatnya lebih pendek gitu. Baik. Mbak Hada silakan lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengingat tadi di buku ini ada fitur read aloud, apa mungkin Ziad Books itu ada locker voice over buku gitu, Kak? Oke, untuk saat ini belum ada ya, karena yang mengisi teman-teman redaksi sendiri dan aku juga salah satunya. Oh. Ya kadang dimintain tolong buat ngisi atau ya beberapa teman-teman redaksi lah yang ngisi gitu. Kebanyakan kalau sekarang ini yang lagi dibutuhin live itu live TikTok, live apa. Marketing ya. Iya.
Oh iya. Kalau VO belum ada. Yang ada tuh kemarin dari luar anak-anak malahan. Dari anak-anak yang membaca eh, apa bacaan sholat, surat-surat itu karena butuh suara anak-anak daripada harus change point, yaitu lebih baik kita rekrut dari anak-anak langsung gitu. Oh, oke. Belum ada ya, Mbak? Baik. Pertanyaan yang keempat, kalau semisal di bidang editor nih, kita mau menggeluti bidang editor, kira-kira skill apa sih yang kita perlu bisa banget di bidang itu, Kak? Ya, bagus nih. Oke, editor pasti harus tahu EYD, KBBI itu kayak apa Makanan. pegangan Makanan pegangan sehari-hari. wajib kita gitu ya. Ya. Bahkan sebenarnya walaupun sastra Arab itu dulu ilmunya nggak begitu aku terapkan di apa ya di penerbit, tapi aku justru banyak belajar itu pas skripsian teman-teman. Karena skripsi itu kan pasti juga titik koma atau huruf kapital atau tipe-tipe penggunaan kata, pemilihan kata itu justru ilmu itu yang aku terapin sampai sekarang. Ya EYD, KBBI, terus transliterasi kita masih butuh sih karena kan Ziad juga ada misalkan kumpulan doa-doa, kumpulan hadis, kumpulan 7 surat, misalkan itu kan ada kutipan ayat Al-Quran, transliterasi dan terjemah. Kalau transliterasi itu biasanya ya ada dari Kemenak, tapi kan Quran Kemenak kadang transliterasinya nggak sama gitu loh sama yang dipakai Ziyad, bahkan juga sedikit ada perbedaan sama yang kita pakai di sastra Arab gitu. Makasih Kak, masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh, silakan mau ada biar ya di sini. Kan tadi kakaknya kebetulan ngambilnya mainstream sastra ya Kak. Iya. Cuman kalau semisal di bidang editor itu kira-kira ada apa ya? Kita nggak apa kalau kita semisal ngambil mainstream lain atau sebaiknya kita sastra aja gitu. Sastra lebih baik, Mbak. Bagaimana? Gimana? Silakan, Mbak Tiara. Enggak ya teman, sebenarnya semua bidang ya, semua mainstream itu oke-oke aja sih. Kan bekalnya seorang editor itu ya tadi ilmu kaidah bahasa misalkan ya EYD dan lain-lain itu tadi. Jadi misalkan kalian jurusannya KTT masih ada ya Pak ya Masih. KTT. Itu Belum juga ditutup. nggak apa-apa, justru malah jadi poin plus loh kalau anak-anak KTT itu lebih tahu sejarah karena buku Ziad itu ada juga yang tentang 10 panglima Islam atau 10 apa ya Sahabiyah. Itu kan pasti mereka harus punya referensi tentang itu sejarah-sejarah Islam. Itu juga bermanfaat banget justru malah jadi nilai plus gitu loh. Dan ada juga temenku tuh dulu juga bukan dari sastra, justru ada yang dari pendidikan Al-Quran dan hadis itu ada juga yang dari pendidikan agama Islam, ada juga yang pendidikan bahasa Indonesia, ya macam-macam gitu. Oke. Silakan, Hana. Pertanyaan terakhir Boleh. terkait penulisan sebuah buku. Ini di bagian belakang, cover belakang kan ada tim penulisnya gitu ya Kak. Mungkin saya minta tolong dijelasin lagi terkait gimana sih sebuah buku itu bisa diproses gitu. Karena belajar dari tugas majalah yang kemarin diberikan Pak Reza, ternyata menulis di dalam sebuah tim itu nggak mudah gitu. Mungkin dijelasin sekalian juga terkait job desk masing-masing dari editor, art director, ilustrator, dan lain-lain gitu Kak. Jadi memang dalam lahirnya sebuah buku ini memang kita sama-sama ya ada penulis, ada editor, ada ilustrator, layouter, cover. Itu semuanya berperan. Jadi pertama-tama itu biasanya naskah itu dipegang oleh editor atau penulis. Misalkan naskahnya dari nol disuruh nulis ya berarti aku nih misalnya disuruh nulis. Ya udah nulis naskah, bikin naskah. Nanti kalau naskahnya udah jadi kan dikumpulin ke atasan dulu. Baru nanti setelah itu diberikan kepada ilustrator. Nah, setelah dari ilustrator itu nanti baru kita berikan ke layouter. Tapi ada juga beberapa naskah itu yang justru udah ada teksnya, ditata dulu sama layouter,
dikasih space baru digambar. Tapi seringnya memang dari penulis atau editor itu arahnya kok di Zbook ya, itu langsung ke ilustrator dulu. Jadi ilustrator nanti menggambar misalkan gambar kayak gini, nanti tinggal layouternya yang ngepasin tulisannya mau ditaruh di bagian mana yang masih kosong gitu. Terus baru nanti yang terakhir, yang paling akhir dari sebuah buku adalah tim cover. Cover ini paling akhir dan harus disetujui oleh Pak Bos. Gitu. Berarti sebenarnya bisa fleksibel aja ya Kak? Kalau buat penyusunan mau ilustrator dulu atau layouter dulu gitu bisa fleksibel aja. Bisa. Cuman ya itu tadi kalau di Zbook biasanya arahnya seperti itu. Kan kebetulan kok di Ziad Visi Media itu kan ada 2 redaksi. Zbook itu sebenarnya nama redaksi agama. Itu yang satunya itu ada redaksi Visi Mandiri, itu lebih ke buku-buku umum, buku baca tulis, buku mengenal transportasi dan lain-lain yang untuk anak juga. Nah, itu mungkin punya alur kerja yang beda gitu. Bisa aja mereka dari penulis ke layouter atau penulis kemana, itu bisa jadi beda. Cuman kalau di timku, di tim divisi agama Zbook itu seperti itu tadi. Oke Kak, makasih banyak jawabannya, sangat-sangat membantu. Oke, makasih banyak Mbak Tiara ya. Mbak Hana, makasih juga pertanyaannya tadi, testimoni dari Mbak Tiara ya, bahwa skripsi itu ternyata seberpengaruh itu ya. Jadi teman-teman mohon tidak merajuk ya kalau ini yang kemarin yang Mbak Ulia ya sama Anis. Ada Mbak Aisyah dari situ ya, yang lagi mau nyusun proposal. Baik, teman-teman, alhamdulillah ini sudah jam 11 ya. Saya kira diskusi yang tadi Mbak Tiara itu menurut saya sangat bermanfaat sekali ya. Daging semua nih teman-teman ya. Baik, jadi dari prodi dan dari fakultas begitu mengucapkan terima kasih banyak Mbak Tiara ya. Meskipun sekarang yang hadir sedikit Mbak Tiara ya, tetapi ilmu yang disampaikan menurut saya sebetulnya sangat jauh-jauh bermanfaat. Nanti bisa teman-teman share ke yang lain. Di ruang Zoom juga ada yang mengikuti Mbak Tiara. Jadi insya Allah, dan tadi ya teman-teman mudah-mudahan jadi semangat ya bahwa Zbook itu menerima ya, gitu. Jadi kemarin kalau teman-teman dipaksa untuk nulis tadi kata Mbak Hana buat jurnalistik, nah kemarin silahkan nulisnya nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa lebih produktif gitu ya, siapa tahu tadi bisa diterima di Zbook gitu kayak Mbak Ulianisa tadi ya, jadi afiliator begitu, yang lain juga kan bisa nanti bertanya lebih banyak ke Mbak Tiara. Untuk yang mau tahu email Zbook ya Mbak ya tadi ya, boleh, nanti nggak apa-apa, Mbak Tiara ke saya aja nanti ke saya nanti ke grup ya, siapa tahu teman-teman membutuhkan. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Mbak Tiara ya, mudah-mudahan sukses selalu karirnya. Ditunggu kembali nanti share-nya dengan yang lebih banyak lagi mahasiswanya kalau sudah aktif kuliah ya, bukan liburan lagi ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah hadir ya di sini. Mas Atan yang dipaksa jadi operator, panitia, Mbak Dinar, dan teman-teman saudari fakultas, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini semuanya memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiara Arumsari dan Bapak Dr. Reza Sukma. Boleh kita berikan tepuk tangan buat beliau? Oke, baik, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan bedah buku pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta. Semoga hasil kegiatan kita membawa kemajuan bagi diri kita sendiri, termasuk juga kemajuan buat instansi kita, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar ada makan siang, dimohon untuk mahasiswa dapat mengambil sebelum pulang ke rumah. Kemudian tadi di meja